Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Fadilatus sa'adah wal karamah yang sama-sama kami muliakan dan saya pribadi cintai, Abuya Ayahanda Kiai Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar SQ mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, agar terus bisa bimbing kita sebagai santri-santrinya menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh para sivitas akademi dari As-Siddiqiyah dan juga seluruh jamaah yang dimanapun berada, hari ini kita mengaji, mengkaji dan juga membenahi diri agar menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa kita harus seperti itu? Nah, ini pertanyaan besar. Ketika kita menjadi orang yang salah, maka harus diikuti dengan kebenaran. Sebab kata Rasul, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kalian melakukan kesalahan, kalian wajar, sebab bukan malaikat. Tetapi terus-menerus melakukan kesalahan, kalian akan parah dan jauh lebih buruk daripada iblis. Maka Rasul mengatakan, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan baik akan menjadi sebuah penghancur dari keburukan-keburukan kita. Tak peduli orang mau berbicara apa, siapapun kita, apapun kondisi kita, tatkala kita salah, maka jadikan diri kita untuk senantiasa berbuat lebih baik dengan kebenaran-kebenaran, dengan tentunya arahan dan juga ajaran dari para guru-guru. Saya mau cerita sedikit. Jadi belakangan ini banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang dari kalangan selebritis. Ya, sekarang itu kan lagi banyak ya artis hijrah, selebritis hijrah, dan itu adalah hal yang luar biasa. Mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Apakah artis tidak boleh menjadi lebih baik lalu menjadi ustadz? Tidak. Sebab ini adalah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mereka mau hijrah, terima dengan lapang dada. Peluk mereka dengan kasih sayang, hargai, hormati. Sebab apa? Jangan melihat siapa yang memberikan, lalu kita lihat apa yang diberikan. Ketika seorang artis berhijrah, lalu memberikan sebuah kebaikan, menasihati kita, memberikan mau'izah, ambil. Sebab itu yang dikeluarkan adalah kebaikan. Kita lihat contohnya, seorang Bang Kiwil yang hijrah dari dunia yang dulu membuat dia jauh dari Allah. Bahkan beliau mengaku tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan puasa pun beliau tidak lakukan. Tetapi tatkala mendapatkan sebuah hidayah, Allah titipkan hidayah dalam dirinya, titipkan kebaikan dan kesolehan di dalam jiwanya. Akhirnya beliau hijrah dan sekarang 3 tahun belakangan ini sudah bisa memberikan sharing cerita yang terbaik di dalam hidupnya. Agar apa? Menjadi hikmah dan mau'izah, nasihat buat kita. Jangan pernah melihat dan membandingkan beliau dulu dengan sekarang. Tetapi apa yang dilakukan sekarang itulah yang terbaik untuk beliau dan untuk kita. Ada lagi artis yang mendapatkan hidayah menjadi seorang mu'alaf, Mas Deddy Corbuzier. Halo Mas Deddy, kalau nonton insya Allah kita akan berinteraksi ya. Beliau mendapatkan hidayah dari guru saya yang bernama Gus Miftah. Apakah beliau harus dicaci maki karena memberikan statement-statement yang membuat kita semakin berpikir untuk menjadi Islam yang kafah? Jangan. Jangan pernah kita menjadi hal-hal yang negatif di dalam pandangan kepada orang. Apapun yang dilakukan oleh beliau, yakin semuanya sudah ditakdirkan dan digariskan. Khairuhu wa syarruhu faminallah. Kebaikan dan keburukan yang orang berikan kepada orang lain, semuanya dari Allah. Tinggal bagaimana kita mempunyai filter, mempunyai saringan untuk diri kita. Mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita buang. Ada lagi artis, Tengku Wisnu. Luar biasa sekarang menjadi pribadi yang soleh. Padahal dulu hidupnya glamor, mendapatkan titisan dan tetesan hidayah dari Allah. Lalu sekarang menjadi seorang mubalik. Kita jangan pernah menjudge dari apa yang pernah mereka lakukan. Kita jangan pernah menghakimi dari apa yang mereka lakukan. Tetapi jadilah, dulu mereka melakukan apa, sekarang melakukan apa. Dulu berbuat keburukan, sekarang berbuat kebaikan. Itu yang kita ambil pelajarannya. Artinya, sebuah keburukan ditutup dengan kebaikan akan menjadi baik. Plus, ditambah negatif akan menjadi plus. Kalau kita menjadi orang-orang yang pribadi yang baik, pribadi yang soleh,
pribadi yang ingin diridhoi oleh Allah, jadilah orang-orang yang memandang kebaikan orang lain dengan baik dan memandang keburukan orang buruk dengan kebaikan. Tatkala kita tidak bisa menjaga lisan kita yang diwakili oleh tulisan kita, melihat orang yang dulu buruk lalu menjadi baik, lalu kita menjat keburukan itu dan tidak menganggap kebaikan itu, maka kita tetap akan menjadi orang yang tidak baik. Kita akan menjadi orang yang lisan yang tidak terkontrol, lisan yang negatif. Oleh karena saya menghimbau, salamatul insan fi hifzil lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada selamatnya menjaga lisan. Tatkala lisan tidak bisa berbuat baik, maka jangan harap akal bisa menjadi baik. Tatkala lisan berkata yang buruk, yakin hati pun isinya keburukan. Maka kepada semua netizen dimanapun berada, dimanapun kalian melihat dari kebaikan dan keburukan orang lain, jadikanlah itu sebagai momentum perubahan diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang tetap diridhoi oleh Allah dengan koridor-koridor kebaikan. Ngomongin masalah itu, jadi kita harus tetap menjadi orang-orang yang positive thinking, agar aura kebaikan yang Allah berikan kepada kita tetap tertanam di dalam wajah kita, di dalam muka kita, sehingga ketika kita ditatap oleh orang-orang, menjadikan wajah kita teduh, wajah kita tenang, wajah kita tentram. Sekali lagi, jangan pernah menjudge apa yang pernah dilakukan orang lain, tetapi jadikan orang berbuat apa menjadi pelajaran bagi kita. Sebab itu semua adalah mau'izah, nasihat untuk diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, sehingga kelak wafat kita masuk ke dalam surganya Allah, mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita berharap semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.